Pemirsa, sejumlah pejabat di Aceh Utara gagal divaksinasi lantaran memiliki tekanan darah yang terukur tinggi serta faktor usia. Rencananya para Forkopimda tersebut akan menjalani vaksinasi pada gelombang kedua yang akan dilangsungkan pada 2 pekan ke depan. Forkompimda Aceh Utara yang sedianya akan menjalani vaksinasi Sinovac di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara pada Rabu 10 Februari. Terpaksa dibatalkan lantaran tidak lolos tahap pemeriksaan kesehatan. Rencananya proses vaksinasi akan dilanjutkan 2 pekan ke depan bersama vaksinasi gelombang kedua. Sebanyak 5.312 vaksin yang disuntikan kemarin diperuntukkan bagi 17 Forkompimda beserta tenaga kesehatan di rumah sakit maupun di 32 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, pemerintah juga telah menempatkan lokasi pemberian vaksin di Dinas Kesehatan setempat, rumah sakit, PT PIM, serta klinik Polres Aceh Utara dengan mengerahkan 107 orang vaksinator. Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf menyampaikan pihaknya akan menerbitkan peraturan Gubernur Aceh terkait kewajiban ASN mendapatkan vaksinasi Sinovac. Bagi ASN yang kedapatan menolak menjalani vaksinasi, akan ditindak tegas sesuai instruksi. Ini hari ini kita keterbatasan vaksin untuk Aceh Utara. Jadi yang level untuk hari ini tahap awal ini pejabat daerah. Jadi kita di titiknya di sini. Jadi dengan kendala kesehatan atau tensi tinggi, ada saya, Pak Sekda, Pak Kadis, mungkin Ibu bisa. Jadi ada kami tiga orang yang tidak. Mungkin ini gelombang kedua. Kita tunggu kabar berikutnya dari provinsi kesiapan vaksin untuk Aceh Utara. Karena di level keduanya nanti ada ASN, pegawai negeri di level keduanya, pegawai negeri seluruh Aceh Utara. Proses pemberian vaksinasi yang dilakukan mulai pagi hingga sore hari diperkirakan akan memakan waktu 3 hari. Dan hingga saat ini belum diketahui jumlah anggota yang tidak dapat menerima vaksin karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Sementara Dr. Sri Mutia, spesialis penyakit dalam yang bertugas menyampaikan hasil screening menyampaikan, calon penerima yang memiliki tensi di atas 140 dinyatakan tidak bisa menerima vaksinasi. Pihaknya akan melakukan terapi dan memberikan obat agar tekanan darah kembali normal. Dari pemeriksaan screening tadi ada 3 bapak-bapak yang belum bisa kita vaksin. Belum bisa maksudnya belum bisa pada saat ini. Jadi ini bukan kontraindikasi absolut. Belum bisa kenapa? Karena dari ketiga bapak tersebut tensinya tinggi di atas 140. Kemudian juga ada keadaan yang kita sebut dengan polycythemia vera, di mana HB-nya di atas 16. Jadi karena ada kriteria tersebut, kita perbaiki dulu keadaan umumnya. Kita harapkan di tahap vaksinasi selanjutnya, ketiga bapak tersebut bisa dilakukan vaksinasi. Dr. Sri Mutia menjelaskan, faktor tekanan darah tinggi dapat disebabkan oleh aktivitas yang padat serta kurangnya jam istirahat. Rumah Sakit Umum Pupuk Sriwijaya Palembang memastikan layanan hasil tes uji usap atau swab sudah bisa diketahui hasilnya dalam 1 hari dari sebelumnya dibutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Langkah ini dilakukan guna membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempercepat target pemeriksaan sampel. Guna membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan, Rumah Sakit Pupuk Sriwijaya Pusri Palembang mempercepat hasil pemeriksaan tes uji usap COVID-19 atau swab. Dari sebelumnya membutuhkan waktu 3-4 hari, kini dapat selesai hanya dalam 1 hari. Direktur Utama Rumah Sakit Pusri Palembang, Yuwono mengatakan pemeriksaan uji usap yang dilakukan oleh tim khusus laboratorium PCR Rumah Sakit Pusri saat ini sudah mencapai 200 sampel per harinya. Dalam pemeriksaannya, pihak rumah sakit mengupayakan tes usap masuk di pagi hari, lalu kemudian hasil uji usap tersebut sudah diketahui pada sore harinya.
Lebih lanjut, Yuwono menjelaskan masa jeda hasil uji usap yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari dapat berpotensi menambah jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang sudah dites usap dan sedang menunggu hasil kerap mengabaikan protokol kesehatan terutama bagi mereka yang memiliki gejala ringan, di mana seharusnya mereka yang sudah dites usap harus menjalani isolasi secara mandiri sampai hasil pemeriksaan keluar guna mencegah penyebaran COVID-19 lebih masif apabila ternyata hasil tes mereka dinyatakan positif. Di situ aku tuliskan salah satu tulisan aku, kemudian juga kami sudah membentuk tim untuk pemeriksaan PCR ini yang bisa melakukannya dengan efektif, dengan efisien, yaitu 1 hari selesai. Jadi supaya nggak itu tadi, supaya nggak nunggu apa yang tadi yang gelisah nanti menularkan tuh 4 hari tadi. Jadi 1 hari selesai, begitu. Untuk memaksimalkan layanan dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, rumah sakit milik BUMN ini juga memberikan tim khusus rawat jalan guna mengontrol kasus-kasus positif yang menjalani isolasi secara mandiri agar berjalan sesuai arahan. Selain itu, tim rawat jalan juga memberikan layanan konsultasi melalui telepon sehingga mereka yang terkonfirmasi positif dapat lebih memahami kondisinya.